Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan terima kasih. 5 perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Setiap hari kita selalu memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya dengan harapan akan dikabulkan. Sebagai umat muslim, doa dipanjatkan baik dalam keadaan sempit maupun lapang, yang merupakan wujud penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah setiap doa pasti dikabulkan? Para ulama sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Itu artinya, tidak semua doa manusia pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Setidaknya ada 5 perkara yang dapat menjadi penghalang doa, sebagaimana dikemukakan Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail Al-Sufiyah. Artinya, doa seseorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang rintangan-rintangan tertentu seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, tak henti-hentinya menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, atau rintangan itu karena telah memutuskan tali silaturahim, membenci saudaranya sesama mukmin dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. 5 perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Pertama, memakan makanan haram dan mengenakan pakaian haram. Darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula apabila pakaian kita merupakan barang haram. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan doanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang haram, baik haram karena zatnya atau karena proses mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kedua, tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lain sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berikut. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya baik secara moral seperti memohon maaf, maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan bersama. Ketiga, hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarangnya. Kelalaian seperti ini akan menjadi rintangan bagi terkabulnya doa sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, memutuskan tali silaturahim. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Orang-orang yang memutus silaturahim sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Kelima, membenci saudaranya sesama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Hal itu karena menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berakibat tertolaknya doa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkannya. Demikianlah kelima perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari kelima perkara tersebut sehingga doa-doa kita yang baik dapat diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Silakan subscribe, like, dan bagikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.